Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Mata pelajaran PPKN. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dengan mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri meliputi 1. Menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan. 2. Menjaga kebersihan. 3. Menjaga kesehatan dan gizi seimbang. 4. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. 5. Bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. 6. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dipilihnya. Contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika Evi tidak mengerjakan PR, Evi mendapatkan sanksi dari bu guru. Maka Evi bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari bu guru. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab anggota keluarga meliputi 1. Menjaga nama baik keluarga. 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 3. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan keluarga. 4. Mematuhi aturan yang ditetapkan bersama. Yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Contoh dari tanggung jawab terhadap keluarga yaitu seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat meliputi 1. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan atau ronda, dan ketertiban masyarakat. 2. Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Ketiga, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. Yang keempat, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu Pak Tommy mengikuti kerja bakti membersihkan sungai di lingkungan sekitar. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara.
Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara meliputi 1. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mencintai tanah air. 3. Melestarikan bahasa dan seni budaya. 4. Menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang 5. Mencintai produk-produk dalam negeri. Contoh dari tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Tanggung jawab terhadap Tuhan meliputi 1. Menjalani perintah dan larangan Tuhan. Yang 2. Mensyukuri apa yang telah diberi Tuhan. Dan seterusnya. Jadi contoh tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contoh, yaitu membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut. 1. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial dengan bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Yang kelima, mengadakan bakti sosial lingkungan masyarakat. Dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, banyak manfaat yang bisa kamu peroleh. Beberapa manfaat yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Yang keenam atau terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang ketiga, yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat.
Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat, setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, gotong royong, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok atau biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Setelah kalian menyimak beberapa penjelasan pada video, sekarang kalian kerjakan soal latihan pada buku tulis kalian masing-masing. Kalian tulis soalnya dan jangan lupa setelah selesai mengerjakan, kalian foto dan kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing.